Baik, pada unit 3 ini kita akan membahas pendorong-pendorong rantai pasok dan metrik ukuran kinerja rantai pasok. Tujuan pembelajaran dari unit ini yang pertama menggambarkan ukuran keuangan kunci dari kinerja perusahaan, kemudian mengidentifikasikan pendorong utama dari kinerja rantai pasok, kemudian mendiskusikan peran dari setiap pendorong tersebut dalam membangun keselarasan strategis antara strategi rantai pasok dengan strategi kompetitif. Kemudian juga mendefinisikan metrik-metrik kunci yang akan menelusuri kinerja rantai pasok untuk setiap driver tadi. Baik, kita masuki yang pertama di sini tentang ukuran-ukuran kinerja keuangan. Ketika kita melihat kesehatan sebuah perusahaan, kita bisa melihatnya dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan ya, umumnya ada laporan pendapatan ya atau rugi ya, rugi laba, kemudian ada juga neraca ya atau arus kas ya. Ada juga laporan penyertaan modal ya atau ekuitas. Nah, dari situ kita bisa melihat ya kinerja perusahaan seperti apa. Nah, di sini kita melihat kalau dari sudut pandang pemegang saham ya, kinerja sebuah perusahaan itu bisa dilihat dari return on equity ya. Jadi return on equity ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diperoleh untuk setiap uang yang ditanam di perusahaan tersebut ya. Jadi rumusnya secara umum adalah pendapatan bersih dibagi dengan rata-rata modal dari pemegang saham ya. Jadi kalau semakin tinggi ya berarti perusahaan tersebut semakin sehat ya dan akan menarik semakin banyak investor untuk menyertakan modalnya di dalam perusahaan ini. Kemudian ukuran kinerja yang lain kita juga bisa melihat return on asset ya. Jadi untuk mengukur seberapa banyak ya pendapatan yang diterima untuk setiap biaya yang digunakan untuk pembelian aset ya atau pengadaan aset di perusahaan. Secara umum ya kita bisa melihat rumusnya adalah pendapatan ya, kemudian dikurangi rata-rata total aset ya. Nah ini juga sama ya, semakin tinggi berarti semakin baik ya. Artinya dengan aset yang sama ya, apabila ROE-nya semakin tinggi maka akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi ya. Nah ini menggambarkan kesehatan dari perusahaan ya, setiap aset yang dibeli, yang diinvestasikan itu bisa menghasilkan keuntungan ya. Nah, kita lihat di sini contoh ya. Data keuangan untuk Amazon ada tahun 2010, 2009, 2008 ya. Di laporan keuangan ini kita bisa melihat apakah Amazon mengalami peningkatan kinerja perusahaan atau sebaliknya ya. Di sini kita melihat ada laporan pendapatan atau profit and loss statement ya. Kemudian di sini juga ada neraca atau balance sheet. Nah, dari data keuangan Amazon tadi ya, kita bisa menganalisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan return on equity dan juga return on asset ya. Jadi kalau kita lihat dari tabel 31 pada tahun 2009, return on equity dari Amazon adalah 17,2% ya. Untuk tahun 2010, 16,8%.
Artinya apa ya? Artinya untuk setiap $1 ya, atau setiap saham yang diinvestasikan di Amazon ya, maka memperoleh return 17,2% ya. Jadi kalau misalnya kita nyimpan uang di Amazon 100.000 misalnya ya, maka dalam 1 tahun kita akan memperoleh keuntungan ya Rp17.200 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tahun 2010 ini ada penurunan ya. Kemudian return on asset ya, pada tahun 2009 itu adalah 6,7% ya, sementara pada tahun 2010 adalah 18,797%. Nah, artinya kalau return on assetnya ada peningkatan ya. Jadi 6,7% itu artinya setiap $1 misalnya yang aset yang dibeli, maka akan memperoleh keuntungan 6,7% ya. Nah, perbedaan antara return on equity dan return on asset ya, ini juga dikenal sebagai financial return on financial leverage ya. Jadi financial leverage itu adalah kemampuan perusahaan ya untuk menggunakan utang yang dimilikinya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, kalau kita lihat ya, untuk tahun 2009 10,5, untuk tahun 2010 10,5 juga ya. Sama ya. Return on financial leverage. Cuma kalau kita lihat di sini dari laporan keuangan bahwa financial leverage-nya bukan dari utang ya, tapi dari account payable ya. Jadi dari utang ke vendor ya. Dari utang ke vendor. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya. Nah, ini ya. Bahwa financial leverage-nya ya pada tahun 2009-2010 itu dari account payable ya, dari utang ke vendor ya. Dibandingkan dari ya utang misalnya ke bank ya. Nah, ini semakin tinggi ya berarti semakin bagus ya. Semakin bagus. Nah, berikutnya adalah account payable turnover ya. Ini juga adalah bagian dari financial leverage ya. Ukuran kinerja keuangan yang menggambarkan financial leverage ya. Nah, kalau kita lihat tahun 2009 ya account payable turnover-nya adalah 2,58 ya, sementara pada tahun 2010 2,56, berarti menurun ya. Nah, account payable ini ya menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan itu bisa menggunakan uang ya yang dia peroleh dari supplier, artinya utang ya ke supplier untuk melakukan pembiayaan operasinya. Nah, jadi artinya pembayaran kepada supplier itu bisa diatur ya, bisa dikelola. Yang biasanya semakin percaya supplier kepada perusahaan ya, maka semakin tinggi ya, semakin tinggi. Banyaknya account payable yang bisa diberikan ya kepada suatu perusahaan dari supplier ya. Jadi limit kreditnya itu tinggi gitu. Nah, itu berarti perusahaan tersebut bisa dipercaya. Nah, untuk account payable turnover ini ya semakin kecil ya. Nah, ini semakin baik ya.
Jadi kalau yang tadi semakin tinggi semakin baik, kalau ini semakin kecil semakin baik ya. Jadi untuk account payable yang sama itu kan, misalnya harga cost of goods sold ini kan harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan, ya harga pokok penjualan ini menggambarkan biaya langsung ya untuk memproduksi sebuah barang atau jasa ya. Mulai dari materialnya kan, tenaga kerja, termasuk juga overhead pabrik langsung ya untuk produksi barang tersebut. Nah, dibagi dengan account payable ya. Account payable ini utang perusahaan ke vendor ya atau supplier. Nah, ini semakin kecil ya berarti semakin baik ya. Nah, ukuran kinerja keuangan berikutnya. Nah, di sini ROE ya. Jadi return on asset ini bisa dituliskan kembali ya sebagai perkalian dari rasio profit margin dan aset turnover ya. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan return on asset ya. Jadi kan return on asset ini harus tinggi ya. Harus tinggi ya dengan meningkatkan profit margin atau aset turnover ya. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan Amazon pada tahun 2009 profit marginnya 3,8% dan tahun 2010 3,4%. Jadi ada penurunan profit margin nih ya antara tahun 2009 dan 2010. Nah, ini bisa diperbaiki ya. Yaitu dengan apa ya? Dengan misalnya meningkatkan value kepada customer ya. Jadi sehingga customer itu mau membeli lebih mahal ya. Ya intinya naikkan harga lah. Atau juga mengurangi biaya. Ya. Nah, jadi kalau sebuah rantai pasok yang responsif ya, yang dia itu bisa memberikan nilai yang tinggi kepada customer ya, nah itu secara potensial dia bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi ya. Ya misalnya layanan lebih baik ya, lebih cepat gitu. Atau kualitasnya lebih baik. Nah, kemudian rantai pasok yang baik juga dia mampu untuk mengurangi ongkos-ongkos yaitu biaya yang timbul untuk memenuhi permintaan customer. Yang kalau kita lihat misalnya di sini dari kasus Amazon ternyata biaya shipping ini ya, outbound shipping ini tinggi ya. Jadi pada tahun 2009 itu ya sebesar 1,77 billion ya US dollar. Ya. Nah, ini bisa diperbaiki ya dengan memperbaiki kinerja rantai pasok ya. Sehingga pengurangan dari biaya outbound shipping ini ya dapat secara signifikan berpengaruh kepada profit margin. Nah, ukuran keuangan berikutnya adalah yang terkait dengan turnover ini adalah ada account receivable turnover ya, kemudian inventory turnover dan property plant and equipment turnover ya. Berikutnya kalau kita lihat dari account receivable turnover ya, pada tahun 2009 account receivable turnover di Amazon itu 19,45, sementara tahun 2010 19,18. Berarti ada penurunan ya. Jadi kalau kita bagi per pekan pada tahun 2009, account receivable turnover-nya sekitar 2,7 minggu ya. Artinya waktu yang diperoleh ya
mulai dari barang itu dijual sampai memperoleh cash ya, memperoleh pendapatan. Nah, ini ya 2,7 minggu. Semakin cepat semakin baik kan harusnya ya. Semakin cepat semakin baik. Artinya harusnya account receivable turnover-nya tinggi. Nah, sehingga perputarannya semakin cepat. Ya. Semakin cepat kita memperoleh uang dari setiap pembelian ya. Nah, kemudian untuk inventory turnover ya, tahun 2009 8,74 dan 2010 8,3 ya. Nah, ini juga ada penurunan ya. Jadi perputaran barang di gudangnya menurun ya. Kecepatan perputaran barang di gudangnya menurun. Yang baik apa ya? Baik tinggi ya. Artinya lamanya barang di gudang itu semakin pendek ya. Jadi ada perputaran barang yang tinggi. Nah, ini ada penurunan ya antara tahun 2009 dibandingkan dengan 2010. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, rata-rata per pekannya kan, yang tahun 2009 5,95 minggu ya, barang itu rata-rata di gudang, menjadi 6,27 minggu ya barang itu ada di gudang. Kemudian untuk property plant and equipment turnover ya, tahun 2009-19 ya. Kemudian 2010-14 ini juga ada penurunan ya. Dari contoh tersebut ya kita bisa melihat bahwa Amazon dapat memperbaiki aset turnover-nya ya dengan membuat inventory-nya itu lebih cepat ya. Jadi perputaran inventory lebih cepat. Artinya supply itu semakin sesuai dengan demand ya, sehingga tidak terjadi penumpukan inventory. Atau ya dengan meningkatkan penjualan ya. Ya, jadi bagaimana infrastruktur gudang dan juga teknologi yang ada sekarang itu bisa meningkatkan penjualan dari Amazon ya, sehingga turnover-nya semakin tinggi ya. Ukuran kinerja keuangan berikutnya adalah cash to cash cycle ya. Jadi cash to cash cycle ini mengukur waktu rata-rata mulai dari uang yang kita miliki itu digunakan untuk proses produksi ya, untuk membiayai proses produksi atau untuk membiayai operasi ya, sampai kembali menjadi pendapatan perusahaan. Rumusnya ini ya. Nah, untuk kasus Amazon kita bisa mengukur cash to cash cycle-nya itu untuk tahun 2009 adalah minus 11,53 dan 2010 adalah minus 11,33. Jadi Amazon peroleh kembali uangnya ya dari penjualan produk kurang lebih 11 pekan ya, sampai dia harus membayarkan uangnya itu kepada supplier ya. Nah, ini termasuk dari financial leverage ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan utang kepada supplier itu ya untuk membiayai operasi ya, tanpa harus meminjam dulu dari bank misalnya. Ya. Nah, ini semakin lama semakin baik ya. Semakin lama semakin baik ya. Jadi kita memperoleh uang ya, kemudian dari uang itu nanti dibayarkannya ke supplier itu lebih lama, itu lebih baik ya dalam konteks ini ya. Ya karena berarti supaya lebih percaya ya. Percaya, dan juga di sisi lain kita bisa menggunakan ya dana yang ada itu untuk membiayai operasi ya,
operasional perusahaan ya.